Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusli Farisuda Al-Hafiz. Pada video kali ini kita akan bahas thread pada sistem operasi lebih lanjut. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian proses, pengertian thread, dan apa sih perbedaan proses dengan thread. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang thread pada CPU simulator. Nah, CPU simulator adalah software yang kita gunakan untuk mengenal thread lebih dalam lagi. Nah, ini adalah tampilan utama CPU simulator. Nah, selanjutnya kita pergi ke compiler. Nah, di compiler ini kita akan memasukkan kode. Di sini kode yang saya gunakan adalah kode yang diberikan oleh dosen saya, modul praktikum OSIM. Nah, ini adalah kode yang pertama. Kita copy. Nah, kita pastikan di sini. Nah, selanjutnya akan kita ganti. Yang pertama, di sini thread pertama itu adalah perulangan dari 1 ke 10. Nah, jadi nanti akan menampilkan thread 1 itu dari 1 sampai ke angka 10. Dia akan menampilkan terus berulang. Nah, ini akan kita ganti thread 1 dengan thread 2-nya. Jika di sini 1 sampai 10, maka di sini 11 sampai 20, dan yang di sini kita ganti jadi 21 sampai 30. Nah, di sini ini merupakan kode thread. Kenapa? Karena di sini ada tulisannya sub thread 1 as thread. Maka di sini ini merupakan menandakan bahwa dia itu adalah thread. Maka jika kita hapus, ini adalah proses, bukan thread. Nah, jadi walaupun kita kasih nama thread, ini bukan merupakan thread. Ini thread hanya nama saja. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pergi ke menu compile, kita compile. Nah, code yang kita copy tadi, dia akan di-compile ke bahasa program. Nah, selanjutnya kita load in memory. Nah, sukses. Selanjutnya kita klik input output, kita klik stay on top. Kita tutup dulu, kita buka OS simulator. Nah, di sini terdapat program list yaitu thread T1. Kita create new process. Nah, masuk dia ke ready process. Selanjutnya di sini di scheduler kita bikin dia itu round robin. RR times list-nya 3. Nah, di OS control-nya kita buat dia fast. Fast-nya pada kecepatan maksimum, paling fast, yaitu pada tingkat 1. Selanjutnya kita klik start. Maka di sini ada running process, dia akan masuk ke running process. Kita lihat di waiting prosesnya masih kosong. Nah, kita cek juga di konsolnya. Nah, di sini muncul 11. Nah, di sini muncul dia menjalankan dulu thread 1. 11, 12, 13 sampai ke 20. Baru dia menjalankan thread 2 dari 21 sampai ke 30. Baru dia selesai. Nah, jadi kalau untuk yang proses, konsolnya itu seperti ini outputnya. Dia menjalankan thread 1 dulu, baru thread 2. Nah, kita close dulu. Nah, kita pergi ke view, kita lihat view process list. Nah, di sini dilihat ada process listnya. Kita klik process tree. Nah, di sini ada root prosesnya, ada thread T1 CPU 0. Nah, selanjutnya ini kita close. Selanjutnya kita pergi ke compiler. Nah, ini kita copy.
selanjutnya kita pastikan di sini. Nah, selanjutnya kita akan merubahnya dulu. Di sini kita rubah jadi 11 sampai ke 20. Di sini 21 sampai ke 30. Nah, setelah itu kita pergi ke menu compile, kita compile. Nah, setelah dia berubah ke kode program, kita load in memory. Setelah berhasil, kita buka input output, kita klik stay on top. Nah, terus kita klik OS simulator. Nah, di sini muncul dia di program list, yaitu treat test 1. Kita klik create new process. Nah, masuk dia ke ready process. Nah, di sini kita bikin dia round robin, ticknya itu 3. Kita kasih kecepatannya itu fast, yaitu pada 1. Kita klik start. Nah, dia akan masuk ke running process. Dan ada yang ready process, tanpa ada yang mengisi waiting process. Nah, di konsolnya kita lihat, nah muncul di sini treat 1, 11, baru treat 2, 21. Nah, treat 1-nya selesai itu pada 20 dan treat 2-nya selesai pada 30. Nah, di sini setelah selesai kita close. Nah, kita view process list. Nah, muncul di sini process listnya. Kita lihat. Nah, nih running. Nah, selanjutnya kita ke compiler lagi. Nah, di sini kita masukkan kode yang berbeda lagi. Nah, di sini kode yang kedua kita copy, kita pastikan. Nah, di sini kita ganti dia jadi hi 1 hello 2. Nah, di sini asterisnya kita hapus lagi. Nah, selanjutnya kita compile. Load in memory. Nah, berhasil input outputnya. Kita stay on top. Selanjutnya kita ke OS simulator. Nah, di sini muncul treat test per 2, create new process, round robin, ticksnya 3, kecepatannya fast. Kita start. Nah, dia masuk ke running process. Tidak ada yang berada di ready process pada code sebelumnya, seperti code sebelumnya yang ada asterisk. Nah, di sini di konsol dia menampilkan hi 1 baru hello 2. Karena di sini dia hi 1-nya tidak ada perulangan seperti for, maka di sini dia tidak akan kelihatan bahwa dia menjalankan dulu proses pertama baru proses kedua. Nah, kita close, kita lihat view process listnya. Nah, di sini kosong. Nah, karena dia telah selesai diproses. Proses tree-nya juga kosong. Nah, tidak ada yang diproses lagi. Maka di sini kita close. Dan di compilernya bisa kita clear lagi, kita close. Nah, di sini bisa kita remove all program. Nah, jadi di sini sudah bisa dilihat ya teman-teman perbedaan tadi penggunaan while dengan penggunaan for pada code sebelumnya. Nanti akan saya simpulkan di akhir video. Nah, di sini kita ubah dia jadi hi 1. Hanya saja ini merupakan treat. Sedangkan tadi itu yang proses. Kita compile.
Nah, load in memory. Oke, input output. Ini kita clear dulu yang tadi. Nah, kita buka OS-nya. Kita create new process. Nah, sudah round robin 3 pas. Kita klik start. Nah, sedangkan yang merupakan thread dia ada di ready process dan ada di waiting process. Nah, kelihatannya perbedaannya dengan antara yang pakai thread dengan yang tanpa thread. Nah, di konsolnya dia akan agak lama keluarnya karena dia ada yang berada di waiting process dan ada yang di ready process. Nah, hasil outputnya tetap sama, hanya saja ada perbedaan waktunya. Kita close, kita lihat di view process list kosong. Tandanya di sini dia tidak ada yang sedang diproses. Artinya semuanya telah selesai diproses. Nah, jadi di sini jelaskan yang terjadi apakah seperti yang Anda perkirakan. Nah, di sini kita memperkirakan pada code-nya itu, pada code yang pertama merupakan dia akan menampilkan dari thread 1 menampilkan dari 11 sampai 20 dan thread 2-nya menampilkan 21 sampai ke 30. Dan itu merupakan proses dan thread. Nah, sedangkan yang code yang kedua ini kita memberikan thread satunya itu hi1 dan thread 2-nya itu hello 2. Nah, di sini kita cobakan dia yang merupakan proses dan merupakan thread. Nah, kembali ke jendela OS simulator, berapa jumlah proses atau thread yang tampak? Dapatkah Anda bedakan antara proses dengan thread? Nah, jadi kita sudah melihat tadi pada jendela OS simulator proses dan thread yang tampak. Nah, dapatkah kita bedakan antara proses dengan thread? Tentu jelas sekali pada video, pada code yang pertama itu merupakan sebuah proses atau thread yang masih running, tidak selesai. Nah, pada ketika dia proses, dia akan menjalankan proses yang pertama dulu. Ketika proses yang pertama selesai, baru dia menjalankan proses yang kedua. Nah, statusnya masih tetap running. Sedangkan dia tidak ada yang berada di ready process ataupun waiting process. Sedangkan pada code 1 yang merupakan thread, dia masih sama seperti pada proses, tetap running juga. Pada akhirnya masih running, statusnya belum selesai. Nah, tetapi dia ada yang berada di ready process ketika dijalankan, sehingga terjadi perbedaan waktu, sehingga lebih lambat muncul outputnya pada jendela OS simulator atau input proses. Nah, pada code yang kedua di sini baru kelihatan lebih jelas bahwa jika kita tidak menggunakan thread, nah maka dia akan jalan lancar aja di ready process. Sedangkan apabila kita menggunakan thread, maka dia akan berada pada waiting process dan ready process, sehingga ada yang akan menunggu. Dia akan menunggu ketika thread satunya selesai. Nah, baru dia jalankan lagi. Nah, di sini tadi fungsi kita mengklik view process list adalah supaya kita bisa melihat antara itu penjelasan hubungan antara induk atau anaknya, yaitu pada code yang pertama ini yang kelihatan karena dia statusnya masih proses. Nah, kita sudah modifikasi juga, yaitu dengan menghapus aslinya, terlihat sekali perbedaannya. Nah, jadi itulah perbedaan thread dengan proses pada OS simulator. Sekian video dari saya.